Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai daur air. Teman-teman, kita pastinya tidak asing dengan yang namanya air. Air merupakan sumber daya alam yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita gunakan untuk mandi, mencuci, minum, dan lain-lain. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa air tidak pernah habis, padahal sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Ternyata air tidak habis karena mengalami yang namanya siklus. Siklus air sendiri adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Teman-teman, siklus tadi juga banyak dikenal orang dengan istilah daur hidrologi atau daur air. Secara umum, daur air terjadi melalui proses evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses di mana terjadinya perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lahan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Dan molekul-molekul gas akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Kemudian ada kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih ringan, dingin, dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air-air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Selanjutnya ada proses presipitasi. Pada proses ini, ketika uap air telah membentuk awan dan terkena angin, pastinya awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Dan jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, yang terakhir ada proses infiltrasi. Pada proses ini, ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pastinya sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah, maka air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, ataupun kerikil yang mana dapat dinamakan sebagai aquifer alias air tanah. Dan tanah tersebut nantinya akan merembas hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Adapun air tanah tadi sangatlah bermanfaat oleh akar tanaman karena dapat membantu dalam proses fotosintesis. Oke, itu tadi proses-proses yang ada dalam mekanisme daur air. Proses-proses tadi akan berlangsung secara terus-menerus, sehingga kondisi air akan tetap sama dan tidak akan habis.